gerak. Lancang depan, gerak. Gebrak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Nak. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa tetap semangat. Baik, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat. Alhamdulillah, semuanya sehat. Kita bisa bersekolah kembali. Nah, anak-anak, sebelum mulai pelajaran, guru mau mengecek dulu kebersihan dari kelasnya. Sudah bersih apa belum? Tadi sudah disapa atau belum ya? Sudah. Bagus. Sudah rapi-rapi atau belum? Dirapikan dulu kerudungnya, bajunya. Nah, bagus. Nah, sekarang kita mulai dahulu. Kita awali dengan berdoa. Nah, Budi yang pimpin teman-temannya berdoa ya, Nak ya. Siap, gerak. Doa mulai. Baik, terima kasih. Semoga pelajaran hari ini bisa berlangsung dengan lancar. Anak-anak juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan baik, Bu Guru absen dulu ya. Hari ini ada yang tidak hadir. Coba Bu Guru absen dulu. Alia hadir. Asa, Asifa, Aurel, Azara, Puji, Chelsea, Ika, Naila, Nala, Gufron, ya Restu, Rizky Wahyu, Sakita, Zika, Amelia. Oke, jadi semuanya hadir ya hari ini ya. Hebat-hebat semuanya, anak-anak harus selalu rajin belajar supaya nanti bisa menjadi bintang kelas, menjadi kebanggaan orang tua kalian. Oke, sekarang supaya lebih semangat lagi untuk meningkatkan nasionalisme kita, anak-anak uji dulu. Kita akan menyanyikan lagu nasional. Sudah tahu ya, dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke.
hadiah juga dari guru. Iya, sama-sama. Nah, anak-anak harus rajin belajar ya supaya bisa menjawab pertanyaan dari Bu Guru, ya. Baik, kemudian Bu Guru akan menginformasikan materi pelajaran hari ini. Yang pertama kita belajar tentang pokok pikiran paragraf. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang rantai makanan. Kemudian tujuan dari pembelajaran kita hari ini, yang pertama nanti anak-anak akan dapat menguraikan pokok pikiran dari paragraf teks non-fiksi tentang rantai makanan. Yang kedua, nanti anak-anak akan bisa menguraikan 3 komponen pada rantai makanan. Kemudian tujuan yang selanjutnya yang ketiga, nanti anak-anak akan bisa membuat diorama sederhana tentang rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Nah, kemudian kegiatan belajar nanti kita akan diskusi membuat bagan tentang rantai makanan. Yang kedua, diskusi pemecahan masalah yang berkaitan dengan hama tikus yang ada pada ekosistem sawah. Yang ketiga nanti anak-anak akan berdiskusi juga nanti membuat diorama sederhana rantai makanan yang ada pada ekosistem sawah. Itu ya untuk kegiatan kita hari ini. Sudah paham? Oke. Nah, tentu saja kemarin anak-anak juga sudah Bu Guru beri tugas ya untuk mempelajari materi untuk hari ini supaya kita belajar lebih siap. Sudah belajar atau belum materi hari ini? Sudah. Oh, sudah. Bagus. Kalau sudah, Bu Guru mau bertanya lagi ya. Pertanyaannya terkait materi hari ini. Apa ya tugas dari pengurai? Nah, apa ya? Coba diingat-ingat. Tadi sudah belajar. Karena sudah belajar. Bila coba apa tugas pengurai? Iya, bagus sekali jawabannya. Buat Mbak Bila yang sudah menjawab dengan benar ya, sama-sama. Jadi tugas pengurai yang tadi disampaikan Bila betul sekali ya, menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Itu adalah salah satu materi kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian guru sekarang akan menyampaikan beberapa aturan yang harus anak-anak patuhi selama pembelajaran nanti. Yang pertama, anak-anak tidak boleh ramai. Yang kedua, anak-anak tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh sambil makan di kelas. Yang keempat, anak-anak nanti kalau Bu Guru beri pertanyaan jangan langsung menjawab ya, tapi menunggu Bu Guru ya menunjuk. Yang Bu Guru tunjuk baru boleh menjawab. Nah, kalau anak-anak tidak taat aturan nanti Bu Guru beri sanksi. Makanya harus taat dengan aturannya. Sudah paham? Oke. Sekarang biar kita lebih semangat, kita akan tepuk semangat dulu. Yuk. 1, 2, 3, tepuk semangat. Hebat-hebat semuanya. Nah, anak-anak, sekarang
Yang kedua, bagaimana agar terjadi keseimbangan rantai makanan pada ekosistem sawah. Yang ketiga, bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mencegah bertambahnya jumlah hama tikus. Yang keempat, mengapa penting untuk menjaga ekosistem sawah. Nah, itu tadi adalah pertanyaan-pertanyaan masalah yang nanti anak-anak akan diskusikan. Paham ya? Oke. Sekarang guru akan membagi kelompok dulu. Yang pertama, Aulia, Budi, Naila, Rizky. Yang kedua, Arsa, Chelsea, Nala, Zika. Yang ketiga, Siva, Ika, Restu, dan Amelia. Kelompok 4, Aurelia, Gufron, Sadita, dan Azahra. Sudah paham dengan kelompoknya? Nah, nanti masing-masing kelompok diskusinya. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 2 nanti dibalik kursinya. Kelompok 3 di sebelah kanan, kelompok 4 di belakang. Paham ya tempat nanti untuk diskusi? Nah, untuk kegiatan diskusi nanti ada diskusi membuat bagan, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi membuat diorama rantai makanan. Ya, paham semuanya? Kalau ada yang tidak paham nanti tanya pada guru ya. Nah, untuk sekarang, anak-anak masing-masing sudah membawa bahan ajar yang sudah diberikan. Sekarang coba dibaca dulu tentang pokok pikiran paragraf. Ya, di situ ada materi, silakan kamu baca dulu. Pengertiannya apa? Nah, nanti guru mau tanya. Oke, dibaca dalam hati saja. Oke, sudah ketemu tadi yang tentang pokok pikiran paragraf. Nah, sekarang guru mau tanya, pokok pikiran paragraf dari yang kalian baca apa? Siva. Pokok pikiran adalah sebuah inti dari suatu bacaan. Ya, bagus. Jadi pokok pikiran adalah inti dari suatu bacaan atau suatu paragraf. Pokok pikiran punya nama lain, ada ide pokok, ada gagasan pokok. Fungsi pokok pikiran apa fungsinya? Fungsinya untuk mengidentifikasi apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Nah, pokok pikiran itu ada di mana letaknya? Pokok pikiran itu ada dalam kalimat utama suatu paragraf. Jadi untuk mencarinya kita harus tahu kalimat utamanya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan pokok pikiran suatu paragraf. Coba dibaca. Bila Membaca seluruh isi bacaan. ya, Membaca setiap kalimat. ya, Jadi memisahkan kalimat utama dengan kalimat penjelas. ya, Ditandai informasi penting pada kalimat utama atau meringkasnya. ya, betul. Jadi langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama kita baca dulu. Seluruh isi bacaan kita baca. Yang kedua, kita baca setiap kalimatnya kita pahami. Yang ketiga, memisahkan kalimat utama. Nah, setelah kalimat utamanya kita ketahui, nah, kita tandai informasi pentingnya atau kita ringkas kalimat utama tersebut akan menjadi pokok pikiran suatu paragraf. Nah, sekarang ada teks non-fiksi yang berisi informasi tentang rantai makanan. Coba yang membacakan Budi, dibaca yang keras suaranya. Meskipun sering dianggap sebagai hewan mengganggu, belalang ternyata memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh manusia. Menurut beberapa penelitian, dalam tubuh belalang terdapat berbagai jenis kandungan nutrisi seperti protein, vitamin, asam lemak, esensial, dan mineral. Seekor belalang mengandung kurang lebih 20-40% protein serta 25-30% vitamin A dalam tubuhnya. Selain itu, pada kulit belalang juga terdapat zat kotisan seperti pada udang. Semua nutrisi tersebut sangat bermanfaat bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh manusia. Ya, sip, bagus, suaranya sudah keras tadi. Nah, ini adalah contoh dari teks non-fiksi. Dari teks yang sudah dibaca oleh teman kalian tadi, kita bisa
Jadi pokok pikiran menjadi seperti ini. Belalang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Gitu ya. Jadi untuk paragraf ini letak dari pokok pikiran ada pada kalimat pertama. Oke. Selanjutnya, selain kita bisa mencari pokok pikiran, kita juga bisa membuat pertanyaan dari teks non fiksi. Membuat pertanyaan, jangan lupa menggunakan yang namanya kata tanya. Nah, contohnya di sini ada kata tanya apa saja, Siva? Iya, betul. Apa? Di sini contohnya apa saja nutrisi yang dimiliki belalang? Kalau membuat pertanyaan dari bacaan, tentu saja jawabannya harus ada pada bacaannya. Apa saja nutrisi yang dimiliki belalang? Nutrisinya apa kira-kira? Rizky, ada apa saja kandungan nutrisinya? Seperti protein, Iya, betul. dan mineral. Iya, betul sekali. Jadi membuat pertanyaan, jawabannya harus ada dalam bacaan. Paham ya? Jangan lupa juga menggunakan kata tanya. Bisa apa, siapa, di mana, mengapa, bagaimana, berapa. Nah, seperti itu. Nah, dari 5 materi kita, ini ada yang mau bertanya atau tidak? Ada yang mau bertanya? Restu? Apakah pokok pikiran selalu di awal paragraf? Oh ya, bagus pertanyaannya. Apakah pokok pikiran selalu di awal? Nah, pokok pikiran paragraf itu tidak harus di awal, ya. Bisa saja di akhir, bisa saja di akhir. Bisa saja campuran di awal dan di akhir atau di awal saja. Jadi tidak harus di kalimat awal, tergantung di mana letak kalimat utamanya. Sudah paham? Oke. Nah, untuk sekarang kita akan latihan mencari pokok pikiran paragraf. Setelah itu nanti juga membuat bagan. Nah, guru nanti akan membagikan lembar penugasan. Nah, di sini nanti ada teks yang berjudul rantai makanan, ada 3 paragraf masing-masing, dicari pokok pikiran paragrafnya. Yang kemudian selanjutnya nanti juga membuat bagan rantai makanan. Ini dikerjakan secara berkelompok tugasnya. Silakan berkelompok sesuai kelompoknya tadi. Kelompok 1, kelompok 2 di belakang, kelompok 3, kelompok 4 pojok. Ya. Guru bagikan sampai di sini. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 3 dan kelompok 4. Baik, silakan saling berdiskusi. Dibaca dulu bacaannya, kemudian dicari bersama-sama pokok pikiran paragrafnya. Oke. Ada yang nulis, jangan lupa identitasnya ditulis di sana ya. Kelompok 2, silakan didiskusikan bersama-sama. Kalau ada yang kesulitan, boleh bertanya kepada guru. Kelompok 3, ada kesulitan tidak? Tidak. Oke. Kelompok 4 sudah sampai apa? Oh, sudah membuat bagan. Menemukan berapa di sana? Ada 2. Hebat. Semuanya aktif memberi pendapat supaya nilai diskusinya nanti nilainya bagus nilainya. Silakan kerjakan. Tapi guru pantau yang aktif diskusi, nanti nilai diskusinya juga bagus. Ya, sepertinya sudah selesai.
Fitoplankton adalah produsen di lautan. Paragraf 3. Pengurai berperan besar dalam rantai makanan. Ya, oke, sudah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali tadi kelompok 1. Suaranya juga sudah keras terdengar. Coba yang kelompok 2. Temannya tadi sudah presentasi. Bagaimana tanggapan kelompok 2? Udah bagus dan udah benar. Iya, bagus dan benar. Ya, boleh kembali lagi ke teman berikutnya. Tadi kelompok 1 sudah menyampaikan hasilnya tentang pokok pikiran dari masing-masing paragraf. Sekarang Bu Guru minta kelompok selanjutnya, kelompok 4 maju ke depan. Tolong dibacakan untuk bagian rantai makanan. Nah, yang lain mendengarkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi kami. Rantai makanan pertama terjadi di ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular, ular dimakan elang, elang mati, kemudian elang mati diuraikan oleh pengurai. Ya, kemudian yang kedua, Rantai makanan kedua terjadi di lautan. Fitoplankton, zooplankton, ikan kecil, ikan sedang, ikan besar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali tadi kelompok 4 bisa menemukan 2 rantai makanan yang sudah dibuat bagan. Coba kelompok 3, Bu minta memberi tanggapan dari jawaban tadi. Sudah bagus dan sudah benar. Oke, sudah bagus dan sudah benar. Jawabannya sama atau tidak dengan kelompok 3? Iya, oke, silakan kembali lagi ke teman berikutnya. Nah, tadi setelah Bu amati dari kegiatan diskusi tadi, semuanya sudah aktif semua. Ya, Bu lihat jawaban-jawabannya juga sudah benar. Kalau nanti ditingkatkan lagi ya dalam diskusi, kemudian semua bisa berperan aktif. Nah, tadi anak-anak sudah bisa menemukan pokok pikiran paragraf. Ternyata sudah betul, berarti anak-anak sudah paham. Yang kedua, anak-anak juga tadi bisa menemukan rantai makanan yang ada pada teks non-fiksi. Oke. Tadi anak-anak sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan rantai makanan. Nah, kira-kira rantai makanan itu yang seperti apa ya? Nah, Bu Guru di sini membawa contoh. Ya, ini adalah contoh diorama atau miniatur dari ekosistem hutan. Nah, di ekosistem hutan itu ada apa saja di sini yang Bu Guru bawa? Ada apa ini? Ada rumput, kemudian ada apa lagi di sini? Sifat zebra, kemudian ada apa lagi ini? Pohon, betul. Ada hewan apa lagi di sini? Kara, gajah. Nah, ada juga di sini ada kuda Nil. Kemudian ada juga yang warnanya merah ini apa? Bilang jamur, betul. Nah, ini adalah contoh ekosistem yang ada di hutan. Nah, rantai makanan yang mungkin terjadi di ekosistem hutan. Nah, ada rumput nanti akan dimakan oleh zebra atau dimakan oleh gajah. Nanti gajah itu akan dimakan oleh singa, ya. Singa akan makan gajah atau makan zebra di sini. Kemudian kalau makhluk hidup yang ada di hutan ini mati, nanti akan diuraikan oleh jamur sebagai pengurai. Nah, itulah yang namanya rantai makanan. Nah, kira-kira dari yang Bu Guru sampaikan tadi, nah, rantai makanan itu adalah proses makan dan dimakan, ya, antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Nah, kemudian dalam ekosistem itu ada komponen-komponen rantai makanan. Di sini ada daun-daun rumput, ada tumbuhan-tumbuhan hijau. Itu adalah komponen produsen. Mengapa disebut produsen? Karena tumbuhan itu bisa membuat makanan
di rumah. Contoh lain dari pengurai selain jamur. Kira-kira apa? Restu juga menjawab bisa? Contoh lain dari pengurai selain jamur? Ada apa? Rara mungkin bisa menjawab? Betul, ada cacing. Apalagi yang tahu? Sakita tahu mungkin? Bakteri, betul. Itu ya Alia ya. Jadi contoh lain selain pengurai selain jamur, ada cacing, ada bakteri. Tugasnya sama sebagai pengurai. Nah, di sini Bu Guru juga memiliki 3 benda di depan sini. Ya, Bu Guru ini punya tanaman. Ya, ada tanaman. Kemudian Bu Guru juga punya miniatur di sini. Di sini adalah miniatur gajah. Nah, dari 3 benda ini, coba guru minta ada yang maju menjelaskan kepada teman-temannya termasuk komponen ekosistem yang mana. Oke, yang pertama Sagita, maju ke depan. Ayo. Bu Guru beri tanaman. Nah, coba ceritakan ke teman-temannya. Kalau tanaman itu termasuk komponen yang mana? Tanaman adalah termasuk komponen produsen. Ya, bagus. Kenapa komponen produsen? Kenapa disebut produsen? Karena bisa membuat makanan sendiri. Ya, pintar sekali Sagita, jawabannya bagus. Nah, ini Bu Guru beri hadiah untuk Sagita. Oke, boleh kembali ke tempat duduknya. Sagita tadi menjelaskan betul ya bahwa tanaman itu termasuk produsen karena bisa membuat makanan sendiri. Yang kedua, sekarang Bu Guru minta maju. Siva, maju ke depan. Jelaskan ke teman-temannya kalau gajah termasuk komponen yang mana? Gajah termasuk komponen konsumen. Ya, betul. Kenapa disebut konsumen? Karena gajah tidak bisa membuat makanan sendiri. Ya, betul. Hebat sekali jawaban dari Siva. Bu Guru beri hadiah karena sudah maju. Ya, sama-sama. Dan gajah seperti yang disampaikan oleh Siva tadi termasuk konsumen karena tidak bisa membuat makanan sendiri. Nah, yang ketiga, di sini Bu Guru tadi punya apa ini? Punya apa? Cacing. Siapa yang berani? Sini ke depan. Amelia, sini nak, maju nak. Oke, cacing. Wah, pemberani ini. Cacing. Oke, ini juga cacing. Cacing itu termasuk komponen yang mana? Pengurai, betul. Kenapa disebut pengurai cacing itu? Karena adalah untuk menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Iya, betul. 100 untuk Amelia. Dapat hadiah dari Amelia. Ya, pintar-pintar sekali anak-anak Bu Guru ya. Ternyata bisa menjelaskan kepada teman-temannya tadi. Dan betul-betul semua jawabannya. Cacing itu termasuk pengurai karena menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Sudah paham ya? Ada 3 komponen: produsen, konsumen, dan pengurai. Oke, sekarang coba simak. Bu Guru punya video rantai makanan. Sini. Nah, nanti Bu Guru mau tanya apa yang termasuk produsennya, apa yang termasuk konsumen, apa yang termasuk pengurai. Maka tolong disimak dengan baik-baik. Oke, sekarang boleh disimak. Boleh ya? Ini contoh rantai makanan yang ada di sawah. Nah, kemudian datanglah ular di situ. Apa yang akan terjadi kira-kira? Hap, ya, ularnya memakan rata. Nah, kenyang gitu. Nah, dari kejauhan ada elang terbang elangnya. Elangnya sedang mencari mangsa. Oh, ternyata elangnya memakan ular. Mau diajak kemana aku ini lang? Kamu sarapanku hari ini.
3 komponen. Ada produsennya, ada konsumennya, dan ada pengurainya. Ya. Sekarang kita akan berdiskusi memecahkan masalah. Tadi ada 4 masalah di sini. Masing-masing nanti memecahkan satu permasalahan. Tolong masing-masing kelompok maju mengambil undian 4. Nah, masing-masing kelompok satu orang maju mengambil undian. Kelompok maju, yuk. Satu orang saja. Oke, ambil satu. Ambil satu saja. Oke. Nah, sekarang guru akan tulis di papan tulis. Kelompok 1 dapat undian nomor berapa? 2. Nah, kelompok 2 mendapat nomor 3. Kelompok 3 mendapat nomor 4. Kelompok 4 mendapat undian 1. Oke, masing-masing kelompok sudah mendapatkan 1 undian nomor. Nah, sekarang silakan anak-anak perhatikan dulu di sini. Guru nanti memberikan LKPD. Di LKPD nanti tolong dikerjakan sesuai dengan undian tadi ya. Cukup 1 saja masing-masing kelompok. Silakan kembali lagi ke kelompok masing-masing. Kelompok. Nah, silakan ini LKPD-nya. Cukup mengerjakan sesuai dengan undian kalian tadi. Yuk. Sambil guru pantau. Ya, kalau ada yang kesulitan tanya kepada guru. Oke. Cukup kerjakan satu saja. Yuk. Oke, bagus jawabannya. Guru sudah baca. Oke. Sip. Kelompok 3. Oke. Oke. Oke, boleh didiskusikan lagi. Sampai nanti jawaban mana yang kalian pilih yang mau ditulis di LKPD. Oke. Kelompok 4 sudah selesai? Ada kesulitan tidak dari apa pertanyaan yang kalian harus kerjakan? Tidak ada. Oke. Sudah selesai? Sudah selesai. Jadi sudah selesai juga? Oke, sudah selesai. Kalau sudah, kembali lagi ke tempat duduk kalian. Ya. Langsung ya, kelompok 1 maju ke depan. Silakan kelompok 1. Ya. Kelompok 1 naik, oke. Jaga suaranya Budi, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan diskusi kami. Ya. Bagaimana agar terjadi keseimbangan pada ekosistem sawah? Tidak boleh berburu hewan predator yang ada di sawah agar rantai makanan tetap seimbang. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah disampaikan oleh perwakilan nomor 1 Budi sudah menyampaikan. Yang nomor 2 kalau memberi tanggapan. Coba tanggapannya gimana? Sudah bagus dan suaranya keras. Oh, sudah bagus kok, suaranya juga keras. Oke, bagus, silakan kembali ke tempat duduknya lagi. Dilanjutkan sekarang kelompok 2 harus lebih bagus lagi dari kelompok 1. Yuk.
hebat semua, sudah bagus semuanya ya. Jadi dari permasalahan tadi, anak sudah bisa memberikan pemecahan masalah bahwa hama tikus itu kalau dibiarkan nanti bisa merugikan petani. Seperti tadi pertanyaan Siva tadi, kalau dibiarkan saja bagaimana? Tentu bisa merugikan bagi petani. Kalau petani rugi gagal panen, tentu saja mungkin nanti ketersediaan pangan yang ada di pasar mungkin sedikit, nanti bisa menyebabkan permasalahan lagi, harga menjadi naik ya. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah untuk menjaga keseimbangan ekosistem sawah ya, karena tentunya keberlangsungan ekosistem itu memberikan dampak yang baik bagi kita. Oke. Nah, untuk sekarang coba Bu Guru minta anak-anak mengurutkan gambar rantai makanan sesuai urutannya. Nah, di sini Bu Guru punya gambar. Silakan 5 orang maju yang Bu Guru tunjuk. Yang pertama yang maju Naila. Kemudian Zika. Ayo, segera maju ke depan. Yang ketiga Budi. Yang keempat Amelia. Yang kelima Rara. Oke. Yuk, silakan. Sekarang yang pertama apa dulu menempelkan di sebelah sini. Silakan. Double tape-nya bisa dilepas dulu di belakangnya. Oke, yang pertama apa dulu? Rantai makanan. Ini adalah contoh rantai makanan yang ada di ekosistem sawah. Oke, silakan ditempelkan. Nah, ini yang pertama tadi Rara. Sudah menempelkan ini apa? Padi. Betul, silakan kembali lagi. Yang kedua, padi yang akan dimakan apa ya? Silakan di sini, ditempelkan di sini. Padi dimakan oleh tikus. Betul tidak? Betul jawabannya. Yang ketiga, urutannya tikus akan dimakan oleh, ayo ke sini, yuk ditempelkan. Oh, Budi membawa gambar ular. Nah, betul tidak dimakan ular? Betul. Selanjutnya, ular akan dimakan oleh apa ya? Naila membawa gambar elang. Ya, sip, bagus jawabannya. Yang terakhir, elang atau makhluk hidup itu kalau mati akan diuraikan oleh pengurai jamur. Ya, bagus sekali anak-anak tadi yang sudah maju. Yang pertama urutannya padi akan dimakan tikus. Tikus dimakan ular. Ular dimakan elang. Nah, kalau hidup ini tumbuhan maupun hewan kalau mati nanti akan diuraikan oleh pengurai. Di sini contohnya jamur. Oke, anak-anak sudah pintar semua, sudah bisa mengurutkan gambar rantai makanan. Nah, untuk sekarang kita akan membuat diorama sederhana rantai makanan pada ekosistem sawah. Nah, ini contoh yang sudah Bu Guru buat. Di sini kalau Bu Guru membuat ekosistem hutan, ya. Diorama itu apa? Diorama itu miniatur yang berisi pemandangan yang menggambarkan rantai makanan. Nah, nanti anak-anak membuat ekosistem sawah, ya. Dibuat seperti ini. Langkah-langkahnya nanti ada di LKPD, nanti tinggal diikuti. Oke, ada yang mau bertanya? Bisa? Apa yang mau ditanyakan? Oke, bahan-bahannya apa saja? Yang pertama, anak-anak nanti membutuhkan kardus, ya, kardus bekas. Kita memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Kemudian nanti ada stik es krim, kemudian ada gambar-gambar, kemudian nanti anak-anak membawa gunting, double tip. Nah, semua sudah ada, nanti tinggal anak-anak kerjakan sesuai langkah-langkahnya. Dibuat seperti ini ya, contohnya ya. Silakan berkelompok seperti tadi. Ini langkah-langkahnya dibaca di sini. Ini langkah-langkahnya kelompok 2. Langkah-langkahnya dibaca di sini. Ini bahan-bahannya. Dibagi tugasnya, ada yang membimbing, ada yang ngelem juga ya, ada yang ngelem di kelompok 3. Ini langkah-langkahnya di sini. Kemudian kelompok 4. Ini langkah
yang ukurannya ini. Bagus, kerjasamanya bagus. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2. Berarti ini. Nah, oke. Nah, bisa kita tempel dulu. Oke. Yang bagian bawahnya disisakan nanti ditempel. Ya, oke. Ini bisa ditempel dulu. Yang kecilnya mana? Ayo. Nah, betul ada yang memegang, kemudian ada yang memberikan di situ. Supaya kardusnya tegak, diberi stik es krim di bagian belakangnya. Jangan lupa. Oke, gimana? Bisa sudah? Oke, dilihat sedikit saja nanti sudah bisa menempel. Sudah yuk. Ini bisa dikasih apa gambar di sini? Buat sini nanti digambarkan. Oke. Bisa? Ada yang perlu bantuan? Ya. Aku perlu bantu. Oke, satu lagi. Satu lagi. Nanti hasilnya pasti bagus-bagus semua. Ada yang pegang, ada yang pegang. Nah, sekarang kalau sudah yang bagian alasnya. Ya. Nah, ini layarnya dikasih dari kushner. Guru lihat yang kelompok 1. Satu punya. Kelompok 1 bagus hasilnya. Tidak usah buru-buru, kerjakan yang teliti nilainya. Ini tanaman apa ini?
Bella silakan. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lantai makanan yang terjadi di sawah. Oke. Pertama dimakan oleh tikus. Ya. Terus dimakan oleh ular. Ya. Terus dimakan oleh kalau ular mati akan dimakan oleh jamur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Hasilnya bagaimana? Bagus sekali hasilnya. Baik, sekarang jadinya kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan, silakan. Oke, kelompok 3 silakan ya. Oke, ya, Amelia silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah lantai makanan di sawah. Padi dimakan oleh belalang, Ya. dimakan oleh katak, katak Oke. dimakan oleh ular, ular dimakan oleh elang, elang mati diuraikan oleh bakteri jamur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali penjelasan dari Amelia tadi. Itu adalah hasil dari kelompok berapa? 3. Bagus sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Yang terakhir kelompok 4. Ya, kelompok 4. Oke. Coba diperlihatkan kepada teman-temannya. Yuk. Ya. Bisa kita coba kita yang dihadapkan ke depan. Oke, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah ekosistem yang terjadi di sawah. Lantai makanan. Rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, ular kemudian dimakan oleh elang, elang kemudian kalau mati diuraikan oleh jamur. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hebat sekali hasil dari tadi pekerjaan dari kelompok 4 tadi. Sudah bagus semuanya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Di sini dikumpulkan. Tadi yang mulai tolong dikumpulkan ke depan. Oke. Oke, bagus sekali hasilnya. Oke. Nah, jadi diorama itu membuatnya mudah atau tidak anak-anak? Mudah ya, kita bisa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitar kita. Contohnya kardus, gambar-gambar bisa kita ambil dari misalnya dari majalah bisa. Kemudian tinggal digunting, kemudian ditempel menjadi suatu karya yang sangat bagus sekali. Oke. Nah anak-anak hari ini kita sudah belajar banyak sekali ya. Sudah belajar banyak hal. Nah bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah mengikuti pelajaran? Gimana? Nah, kira-kira tadi kegiatan yang paling anak-anak senangi yang mana kira-kira? Diskusi. Ada lagi? Bernyanyi. Ada lagi yang lain? Membuat. Oh iya, tadi diorama, tadi ekosistem sawah. Nah, sekarang guru ingin meminta bantuan anak-anak untuk membuat kesimpulan dari materi kita pada hari ini. Yo, siapa yang akan memberikan kesimpulan? Ya, tadi kita belajar apa saja? Yo, siapa yang mau menyimpulkan? In front? Ya, betul sekali. Kita tadi belajar pokok pikiran paragraf. Ya, kemudian setelah itu kita belajar apa lagi ya? Sekarang? Iya, betul. Kita belajar rantai makanan. Ada yang bisa menambahkan lagi tidak? Sagita? Komponen rantai makanan. Oke, bagus sekali. Komponen rantai makanan. Tadi ada berapa komponen? Ada 3, yaitu produsen, konsumen, dan pengembang. Oke. Dan untuk mengetahui apakah anak-anak sudah memahami atau belum materi kita hari ini, nah anak-anak akan mengerjakan tes formatif ya. Soalnya ada
Bukunya dimasukkan terus. Yuk, boleh dikerjakan. Waktunya mengerjakan hanya 8 menit saja. Hanya 8 menit saja. Bu Guru sambil pantau keliling. Ya, baik. Namanya jangan lupa, namanya. Kalau ada yang sulit, boleh bertanya dengan guru. Tapi tidak boleh bertanya kepada teman. Tidak boleh membuka buku, tidak boleh. Oke. Bila sudah sampai nomor 3, oke. Iya. Oke, sampai apa itu? Mengurutkan. Coba diurutkan yang betul bagaimana? Mengurutkan rantai makanan itu mudah ya. Tidak usah terburu-buru, waktunya masih 5 menit lagi. Oke. Oke, restu sudah sampai nomor 4. Oke. Ada yang sulit tidak? Nampaknya tidak ada yang sulit ya, semua bisa ya. Oke. Membuat pokok pikiran. Nah, pokok pikiran tentu harus dibaca dulu paragrafnya. Oke. Kalau yang sudah selesai, boleh kumpulkan ke guru yang sudah selesai. Guru kasih nilai. Oke, Budi, yang lain kerjakan dulu ya. Yang belum selesai silakan selesai. Yang sudah nanti langsung ke depan saja ya, kumpulkan dulu untuk menilai. Langsung guru masukkan daftar. Silakan. Dinilai selesai, silakan selesai, silakan. Oke. Selesai ya, bagus. Kemudian, oke bagus. Hasilnya sudah bagus banget. Oke, yang lain sudah? Boleh dikumpulkan ya? Boleh dikumpulkan yang sudah? Ada yang belum selesai? Sudah semua ya? Nah, baik. Ini sudah guru koreksi semua, sudah guru masukkan data nilainya. Nah, ternyata setelah Bu Guru koreksi tadi ya, tadi ada yang cepat sekali mengerjakan tadi ya. Ternyata semuanya sudah melebihi nilai KKM kita. Jadi artinya apa? Semua tidak ada yang remedi, semua sudah tuntas dan akan ada tugas dari Bu Guru karena sudah tuntas. Bu Guru beri tugas pengayaan ya. Tugasnya nanti adalah mengerjakan latihan soal yang ada di bahan ajar tadi yang sudah Bu Guru berikan tadi ya. Di bahan ajar ini ada soal yang nanti anak-anak kerjakan di rumah. Dikumpul
besok pagi. Kemudian untuk tugas belajar nanti anak-anak juga harus belajar membaca lanjutan materi. Hari ini yaitu tema 5 ekosistem, subtema 2 hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Pembelajaran kedua nanti tolong dipersiapkan dibaca di rumah. Paham ya? Nah, hari ini sudah banyak yang kita pelajari. Semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Anak-anak tolong di rumah juga rajin belajar, rajin beribadah. Oke? Sekarang anak-anak boleh berkemas. Dikerjakan boleh, berkelompok boleh, sendiri-sendiri ya. Pesan dari Bu Guru, anak-anak di rumah harus selalu rajin belajar dan juga menjaga kesehatan ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, nah kita berdoa terlebih dahulu. Puji, coba nak pimpin teman-temannya berdoa. Siap, gerak berdoa boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak boleh pulang? Ya, mulai dari sebelah kiri ya Allah. Oke, hati-hati. Nanti sampai rumah langsung pulang ya. Salam sekolah. Siap. Ya. Hati-hati di jalan. Sampai jumpa besok. Salam orang tua. Rajin belajar ya, Aksa. Amelia, rajin belajar supaya terima kasih Bu Mun tadi sudah menjadi observer dalam kegiatan PPL saya. Untuk tadi kegiatan yang saya laksanakan, saya menggunakan model PPL, kemudian di kegiatannya menggunakan pendekatan saintifik, kemudian ada media berbasis IT, media konkret. Tadi juga siswa membuat proyek yang dikerjakan secara diskusi. Nah, saya mohon masukan dari Bu Mun supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Bu Ica. Tadi saya amati dalam praktek yang ketiga, apa yang keempat ini ya? Keempat ini sudah ada kemajuan, ada peningkatan, tujuan juga sudah disampaikan, pengorganisasian kelas juga sudah baik, media juga sudah menguntungkan bagi anak. Hanya yang untuk mengorganisasi kelas anak kurang ini banyak bertanya. Oh iya. Bertanya itu aja. Secara umum penggunaan medianya sudah baik, menarik, dan medianya sudah cukup konkret begitu. Siswa juga sudah terlihat secara aktif. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Mun atas masukannya. Semoga menjadi bahan perbaikan nanti dalam pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih juga atas waktu dari kita.